Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Ainurindana, NPM 099. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo program untuk final project mata kuliah pengenalan pola paralel A yang berjudul klasifikasi potensi pelanggan dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Ya, sebelumnya saya akan tunjukkan referensi jurnal saya ini yang berjudul penerapan metode Naive Bayes untuk klasifikasi pelanggan, jurnal tahun 2020, ditulis oleh Hakam Tadianrano Putro, Retno Trivulendari, dan Wawan Laksito Yuli Satmo. Di jurnal ini juga sudah tersedia data latih atau data trainingnya. Dan sebelum ke demo program, saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan yang saya buat. Yang mulai dari koneksi.php. Koneksi.php ini digunakan untuk menyambungkan ke database saya, yaitu ini data training, untuk koneksi ke database. Lalu ke Bayes.php. Di Bayes.php ini berisi kode-kode yang menjalankan perhitungan mengenai Naive Bayes. Ya, jadi yang pertama kita butuh koneksi.php, require koneksi.php. Lalu untuk baris keempat sampai baris 7 hitung jumlah total data training. Kita menghitung data training yang saya taruh di database ini, di sini. Ini. Ya, ini data trainingnya ada 20 sesuai di jurnalnya. Lalu untuk baris ke-10 sampai baris ke-18 berfungsi untuk menghitung jumlah data kelas target berpotensi dan data kelas target tidak. Ini dihitung di database-nya. Selanjutnya untuk baris ke-20 sampai baris ke-25 berfungsi untuk menghitung nilai-nilai prior probability dari dua kelas berpotensi dan juga kelas tidak. Ini. Cara menghitung prior probability adalah dengan jumlah data kelas dibagi dengan total data training. Lalu selanjutnya pada baris 28 sampai 38 terdapat kode untuk menghitung conditional probability. Cara mendapatkan conditional probability sendiri adalah dengan membagi jumlah data atribut dengan jumlah data kelas. Ini untuk kelas berpotensi. Sementara ini untuk kelas tidak. Lalu untuk baris 41 sampai baris ke-52 itu digunakan untuk menghitung posterior probability. Jadi awalnya hitung posterior probability setiap atribut ini pada baris ini 44 sampai 46 ada 3 atribut ya, pembelian, ada waktu dan lokasi. Lalu mencari posterior probability pada kelas potensi dengan cara conditional probability atribut ke 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 dikali dengan prior probability yang berpotensi. Yang ini tadi prior probability ini fungsinya. Untuk mencari probabilitas yang tidak, kelas tidak juga sama. Conditional probability atribut ke 1, 2, 3 yang tidak dikali dengan prior probability untuk kelas tidak. Lalu untuk mengklasifikasikan pelanggan
berpotensi atau tidak, digunakan if probabilitas berpotensi lebih besar dari probabilitas tidak, maka akan keluar berpotensi atau hasil berpotensi. Atau jika probabilitas potensi lebih kecil daripada probabilitas tidak, maka akan muncul tidak berpotensi. Oh iya, untuk ini database saya, yaitu menggunakan tabel pelanggan. Lalu pada tabel pelanggan terdapat 6 atribut, yaitu ID pelanggan sebagai pemiliki, ada pelanggan, ada pembelian, ada waktu, ada lokasi, ada target. Target di sini sebagai kelas. Lanjut ke kode. Sekarang pindah ke index.php. Jadi di index.php ini berguna untuk mengatur tampilan pada website atau program yang saya buat. Ya, ini seperti tadi, butuhkan base.php. Lalu untuk baris ke-9 ini sampai baris ini digunakan untuk submit inputan user. Jadi mengisi pembelian, mengisi waktu, dan juga lokasi. Nanti akan submit. Lalu ini untuk HTML nya ke body, ini ke body. Kita split screen. Untuk ini pada baris 53 tulis judul klasifikasi menentukan potensi pelanggan dengan metode type bias. Ini akan muncul di sini. Lalu untuk mendefinisikan itu inputannya, input pelanggan ini untuk menginputkan nama atau kode pelanggan. Lalu untuk baris ke 58 sampai baris ke 65 ini digunakan untuk pilihan pembelian. Di sini pilihan option ada sangat banyak, sedikit, dan sangat sedikit. Selanjutnya pada baris ke 67 sampai baris 72 untuk pilihan interval waktu, ada harian dan mingguan, dua ini. Dan yang terakhir, atribut yang terakhir yaitu atribut lokasi. Terdapat dua pilihan, yaitu dekat dan jauh. Lalu pada baris ini 81 digunakan untuk memunculkan submit. Jika kita klik submit, maka akan keluar hasil di bawah ini. Apakah pelanggan target berpotensi? Jika ya, maka akan keluar tulisan berpotensi. Jika tidak, maka akan keluar tulisan tidak berpotensi, gitu. Sementara untuk data training ini saya buat nih untuk mengatur tampilan data training yang saya buat di database. Ya, ini ditampilkan di sini. Ada 20 database di sini. Saya tulis sesuai dengan data latih. Di sini ada 18, saya tambahin 2. Nah, di sini hasilnya 75 data latih. Saya hanya tulis 20. Nah, ini codingannya. Ini untuk menampilkan tabel-tabel, kode pelanggan, pembelian, tervaktu, lokasi, potensi. Ini untuk memasukkan database gitu. Lalu selanjutnya ini hanya CSS untuk mengedit tampilan, dan ini navigasi HTML untuk yang lihat di sini. Ya, lalu kita akan berpindah ke demo program.
klik tambah yes, akan muncul halaman seperti ini. Klasifikasi penentuan potensi pelanggan dengan metode naik bias sangat sederhana. Tampilannya ada 4 atribut di sini: kode pelanggan, jumlah pembelian yang berisi 4 opsi, sangat banyak, sedikit, sangat sedikit. Lalu interval waktu yang berisi 2 opsi, harian dan mingguan. Lalu lokasi yang berisi 2 opsi juga, dekat dan jauh. Jadi yang dimaksud klasifikasi penentuan potensi itu mengklasifikasi untuk menentukan mana pelanggan mana yang lebih berpotensi mendapatkan bonus atau mendapatkan hadiah gitu. Nah, tadi kita submit jawabannya kalau di sini. Untuk demo pertama kita akan coba memasukkan data uji. Coba masukkan data uji yang P77 nih. Oke. P77. Jumlah pembeliannya sedikit. Interval waktunya mingguan, lalu lokasinya dekat. Lihat apa hasilnya? Ya, berpotensi. Sesuai dengan prediksi target yang ada di sini. Potensi. Saya akan tunjukkan gitu ya, perhitungannya. Ya, ini ya perhitungannya tadi. Kode pelanggan 77, jumlah pembelian sedikit, dan waktunya mingguan, lokasinya dekat, maka potensinya. Jadi yang akan dihitung pertama kali sesuai dengan tadi juga perhitungan probabilitas ke arah kelas potensi dan tidak. Dihitung dulu perhitungan probabilitasnya ke arah kelas potensi. Ada 14 di antara ini total semua itunya. Ini potensi dan tidaknya dijumlah di 20. Sementara probabilitas ke arah kelas tidaknya hanya ada 6 dibagi 20. Ini sama dengan 0,3. Kalau yang berpotensi 0,7. Lalu hitung probabilitas untuk setiap atribut. Untuk setiap atribut ini. Yang pertama jumlah pembelian sedikit pada kelas berpotensi ada 5. Lalu dibagi dengan ini jumlah berpotensinya. 5 dibagi 14 sama dengan 0,36. Lalu hitung juga jumlah pembelian sedikit pada kelas tidak. Sementara jumlah pembelian sedikit pada kelas tidak 0 dibagi 6 ini sama dengan tentu saja 0. Lalu yang kedua hitung nih interval waktunya mingguan kan. Jadi hitung interval waktu mingguan pada kelas berpotensi. Ada 2. Saya lihatnya di sini. Ada 2 dari 2 terus dibagi 14 ini tadi sebenarnya 0,14 sama seperti di atasnya. Untuk interval waktu mingguan pada kelas tidak saya hitung di sini ada 5 terus dibagi dengan ini bagi 6 sama dengan 0,83. Lalu untuk lokasinya ini dekat, probabilitas lokasi dekat pada kelas berpotensi ada 10 dibagi dengan 14 yang tadi ini sama dengan 0,71. Lalu untuk probabilitas lokasi dekat pada kelas tidak ini ada 3 dibagi 6 ini yang tadi sama dengan 0,5. Lalu untuk probabilitas setiap atribut pada kelas potensi. Berarti yang ini hasilnya ini dikali ini ya 3 ini dikali hasilnya 0,03. Sementara probabilitas setiap atribut pada kelas tidak itu ada ini 0 kali 0,83 dikali 0,5. Jadi jelas jawabannya masih 0. Lalu yang terakhir untuk mencari probabilitasnya atau pure probability, probabilitas tiap atribut tadi ini dikali dengan probabilitas kelasnya.
ini yang atas sendiri. Jadi ini 0,35784 dikali dengan 0,7, hasilnya 0,025049. Sementara probabilitas kelas pada tidak dikali dengan probabilitas kelas tidak ada 0, ini dikali dengan 0,3 yang atas tadi. Jadi hasilnya 0. Jadi dari sini dapat ditarik kesimpulan, kode pelanggan P77 ini masuk ke kelas berpotensi sesuai yang diituin tadi. Ini P77 sedikit hubungan dekat, ini berpotensi. Ya, kita coba lagi untuk data latih lainnya. Mungkin bisa P ini 92 ya, kita ketikkan P92 untuk kode pelanggan, lalu jumlah pembeliannya sangat sedikit. Untuk interval waktunya lihat, untuk lokasi pilih dekat. Kita lihat hasilnya apa ya, tidak berpotensi ya, sesuai dengan jurnalnya tadi ya, prediksinya tadi. Lalu untuk cara menghitungnya tadi juga ada seperti demo pertama tadi, menghitung probabilitas ke arah kelas berpotensi dan kelas tidak. Lalu hitung probabilitas setiap atribut ini, lalu hitung ini setiap atribut pada kelas dikalikan setiap ini kali ini ketemu hasilnya, terus dikali dengan yang atas yang berpotensi 0, sementara yang tidak 0,0255. Jadi kode pelanggan P92 masuk ke kelas tidak berpotensi sesuai dengan ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada demo final project mata kuliah pengenalan pola kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.